pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil review jurnal kami tentang supramolekuler. Perkenalkan, kami dari kelompok 7A. 1. Concilia Ninsiefritis NPM 52190003. 2. Elfrida Nenciana Konofoni NPM 52190012. 3. Maria Afriance Silap NPM 52190023. 4. Angela Diana Kui NPM 52190009. Mari kita simak materinya. Jurnal rujukan yaitu Light Field Transient Supramolecular Assemblies in Water as Fluorescence Modulators, atau rakitan supramolekul transien berbahan bakar ringan dalam air sebagai modulator fluoresensi. Pendahuluan, perakitan mandiri disipatif yang membutuhkan pasokan bahan bakar terus-menerus untuk mempertahankan keadaan rakitan jauh dari keseimbangan adalah dasar dari sistem biologis. Di antara berbagai bahan bakar ringan, bahan bakar asli dari rakitan sendiri disipatif alami pada dasarnya penting tetapi tetap menjadi tantangan untuk diperkenalkan ke rakitan mandiri disipatif buatan. Di sini, sistem perakitan mandiri disipatif buatan yang dibangun dari amfifil yang diinduksi cahaya. Perakitan supramolekul disipatif seperti itu mudah dilakukan dengan menggunakan komponen molekul dan makromolekul berbasis sulfonato merosianin dan kitosan terprotonasi dalam air. Iradiasi cahaya menginduksi perakitan nanopartikel supramolekul yang secara spontan dibongkar dalam gelap karena relaksasi kembali termal dari skelar molekuler. Karena adanya amfifil yang diinduksi cahaya dan mekanisme disosiasi termal, massa pakai nanopartikel supramolekul transien ini sangat sensitif terhadap suhu dan daya cahaya dan berkisar dari beberapa menit hingga jam. Dengan menggabungkan berbagai fluorofor ke dalam nanopartikel supramolekul sementara, proses emisi yang diinduksi, agregasi dan pendinginan yang disebabkan oleh agregasi bersama dengan variasi berkala dalam warna fluoresen dari waktu ke waktu telah ditunjukkan. Yang berikut adalah metode. Sistem perakitan mandiri fotoresponsif adalah pendekatan yang efisien untuk kontrol pendarahan in situ. Untuk mencapai luminesensi fotokontrol, salah satu metode adalah menggunakan fluorofor fotoresponsif sebagai blok bangunan yang dapat menyebabkan variasi fluoresensi pada penyindaran cahaya 17. Metode lain adalah dengan memanfaatkan proses transfer energi resonansi Porter 18-20. Namun, metode ini memerlukan modifikasi kovalen dari bagian luminescent atau kecocokan yang baik antara fluorofor. Memvariasikan keadaan agregasi fluorofor adalah cara yang efisien untuk memodulasi pendarahan mereka sambil mempertahankan struktur dan sifat asli pewarna. Namun, sulit untuk mencapai variasi yang cukup dalam keadaan agregasi untuk mengarah pada perubahan yang jelas dalam fluoresensi dalam sistem yang responsif terhadap cahaya. Yang berikut adalah hasil dan pembahasan. Karakterisasi sistem perakitan mandiri supramolekul disipatif, di mana kita lihat pada gambar A adalah ilustrasi skema dari proses perakitan mandiri disipatif berbahan bakar cahaya tampak. Gambar B adalah hamburan cahaya dinamis. Gambar C adalah zeta potensi SMEH, CS, dan ASP CS. Gambar D adalah mikroskop elektron transmisi. Gambar E merupakan proses memindai gambar mikroskop elektron dari nanopartikel transien ASP CS dengan konsentrasi SMEH awal sama dengan 0,15 mm dan konsentrasi CS sama dengan 40 gram per mililiter.
Karakteristik rakitan supramolekul sementara. Yang pertama, efisiensi konversi antara SMEH berair dan ASP diselidiki dengan spektroskopi serapan UV phase. Seperti yang terlihat pada gambar tambahan pertama, absorbansi pada 424 nanometer menurun tajam pada penyinaran 420 nanometer selama 30 detik, menunjukkan konversi yang diinduksi cahaya hampir lengkap dari SMEH ke ASP. Setelah menjaga larutan ASP yang disebutkan di atas dalam gelap pada suhu 25 derajat Celcius, absorbansi pada 424 nanometer secara bertahap pulih ke SMEH asli. Menurut data absorbansi serta data yang dilaporkan dalam literatur, efisiensi konversi dihitung menjadi 95,1%, menunjukkan konversi yang hampir sepenuhnya dapat dibalik antara prekursor SMEH dan ASP amfifil aktif dalam larutan berair pada suhu kamar. Kemudian, konsentrasi SMEH dan CS yang sesuai untuk perakitan bersama disipatif ditentukan menjadi 0,15 mm SMEH per 40 gram mililiter CS di bawah iradiasi 420 nanometer. Sebaliknya, tanpa salah satu dari dua komponen atau iradiasi 420 nanometer, tidak ada penurunan yang jelas dalam transmisi optik pada 650 nanometer karena kurangnya interaksi amfifilik. Eksperimen berikut dilakukan untuk menentukan morfologi dan ukuran rakitan bersama ASP-CS. Gambar mikroskop transmisi atau TEM menunjukkan beberapa nanopartikel polihedrat dari rakitan ASP-CS dengan diameter rata-rata min 170 nanometer pada penyinaran 420 nanometer sesuai dengan gambar pemindaian mikroskop elektron atau STEM dan hasil hamburan cahaya dinamis atau DLS rata-rata diameter 170,32 nanometer pada suhu 25 derajat Celcius. Namun tanpa iradiasi 420 nanometer tidak ada partikel nano yang diamati. Pembentukan nanopartikel polihedrat sebagai pengganti nanopartikel sferis terutama disebabkan oleh struktur ASP dan CS yang relatif kaku. Potensi zeta dari rakitan ASP-CS dan solusi SMEH-CS adalah minus 40,89 dan 0,00 MV. Masing-masing menunjukkan anion berlebihan pada permukaan rakitan ASP-CS, tetapi tidak ada rakitan yang terbentuk dalam sistem SMEH-CS tanpa iradiasi. Selain itu, rakitan supramolekul ASP-CS juga dapat mempertahankan status perakitannya pada suhu 15 derajat Celcius dan suhu 35 derajat Celcius yang menunjukkan perakitan yang baik. Pada gambar 2 di sifat disipatif rakitan supramolekul yang diinduksi oleh cahaya tampak. Bagian A, transmisi optik pada 650 nanometer selama 5 siklus antara proses disipatif SMEH-CS dan ASP-CS dari waktu ke waktu. Bagian biru mewakili pembentukan ASP-CS yang diinduksi cahaya dan bagian abu-abu mewakili proses disosiasi. Pada gambar bagian B, energi berubah selama proses perakitan disipatif. Gambar bagian C, penurunan absorbansi SMEH-CS pada 424 nanometer pada penyinaran 420 nanometer dari waktu ke waktu pada kerapatan daya iradiasi yang berbeda dari 5 hingga 25 mW per cm2. Pada gambar D, variasi absorbansi pada 424 nanometer dan transmitansi optik pada 650 nanometer selama proses disosiasi termal ASP-CS dari waktu ke waktu pada suhu yang berbeda. Pada gambar E, gambar konfokal parsial SMEH-CS C153 dalam larutan air dari waktu ke waktu menunjukkan pembentukan atau disosiasi reversibel nanopartikel bermuatan fluorofor termasuk 2 siklus, yaitu siklus pertama ada di garis atas dan
siklus kedua ada di garis bawah bila skalanya sama dengan 5 meter. Gambar bagian F, jumlah total partikel fluoresen yang terdeteksi oleh mikroskop konfokal dari waktu ke waktu atau diukur setiap 20 detik untuk proses pembentukan dan setiap 5 menit untuk proses disosiasi. Sistem perakitan didirikan termasuk pembentukan yang diinduksi cahaya dari solusi SMEHCS ke nanopartikel ASPCS dan disosiasi termal kembali ke SMEHCS, dan masa pakai sistem ini terbukti sangat sensitif terhadap suhu dan cahaya. Untungnya, proses perakitan disipatif dapat diamati secara langsung melalui pemindaian laser konfokal mikroskopi atau LSCM dengan memuat hidrofobik fluorofor kumarin 153 atau C153. Setelah menambahkan C153 atau 0,001 mm ke larutan SMEHCS, fluoresensinya sangat lemah, sementara fluoresensi kuning hijau cerah. Diamati setelah penyinaran 420 nanometer menunjukkan bahwa C153 dimuat di wilayah hidrofobik dari rakitan ASPCS. Kemudian, intensitas fluoresensi yang diinduksi dari C153 secara bertahap menurun dalam gelap. Variasi periodik seperti ini dalam fluoresensi C153 cukup stabil untuk setidaknya 3 siklus. Meskipun C153 juga dapat mengalami peningkatan fluoresensi relatif dalam larutan SMEH, emisinya berbeda dari emisi C153 yang dimuat di ASPCS. Oleh karena itu, dengan memuat C153, kami dapat mengamati rakitan ASPCS transien yang dipancarkan melalui LSCM. Awalnya di bidang pandang, beberapa fluoresken yang dapat dibedakan struktur diamati, sementara banyak titik fluoresen yang mewakili nanopartikel ASPCS muncul pada iradiasi 420 nanometer karena akumulasi fluoresen C153 di lapisan hidrofobik ASPCS. Nanopartikel fluoresen ini berangsur-angsur menghilang setelah penyinaran dihentikan. Pembentukan dan disosiasi nanopartikel ASPCS dalam 2 siklus dikuantifikasi dengan menghitung jumlah objek fluoresen. Dengan demikian, jumlah objek fluoresen meningkat dengan cepat pada penyinaran dan kemudian secara bertahap menurun. Pada proses AIE dan ACQ yang bergantung waktu dalam rakitan disipatif. Selain itu, perakitan disipatif yang diinduksi cahaya memerlukan aplikasi yang hanya dapat beroperasi dalam keadaan jauh dari keseimbangan. AIE dan ACQ adalah 2 mekanisme fotoluminesensi yang berlawanan yang melibatkan keadaan agregasi. Karena keadaan agregasi sementara yang disebabkan oleh cahaya, bertujuan untuk mendemonstrasikan proses AIE dan ACQ yang bergantung pada waktu dalam rakitan mandiri disipatif. Oleh karena itu, fluorofor AIE yang khas tetrakis atau 4-karboksifenil etilen atau TCPE dan fluorofor ACQ sulforhodamine B atau SRB diterapkan dalam proses disipatif. Pada gambar ketiga, demonstrasi proses AIE dan ACQ yang bergantung waktu dalam perakitan mandiri disipatif. Gambar yang pertama A itu ilustrasi skema dari proses AIE yang diinduksi cahaya dari TCPE dan proses ACQ dari SRB.
Pada gambar bagian B, emisi fluoresensi SMEH TCPE, ASP TCPE, SMEH CS TCPE, dan ASP CS TCPE. Inset yaitu emisi solusi ini pada 450 nanometer. Pada gambar bagian C, spektrum fluoresensi 3D dari proses AIE yang diinduksi cahaya dari SMEH CS TCPE ke ASP CS TCPE pada penyinaran 420 nanometer dari waktu ke waktu. Pada gambar bagian D, spektrum fluoresensi 3D dari proses disosiasi termal dari ASP CS TCPE ke SMEH CS TCPE dari waktu ke waktu. Pada gambar bagian E dan F, CIE 1931 dari proses AIE yang diinduksi cahaya dan proses disosiasi termal dari waktu ke waktu. Solusi SMEHCS hanya emisi hijau lemah atau 500 nanometer yang diamati, sementara fluoresensi biru terang atau 450 nanometer diamati setelah iradiasi 420 nanometer ketika TCPE dibuat kerakitan ASP-CS sementara. Dalam percobaan kontrol, TCPE menunjukkan fluoresensi yang dapat diabaikan dalam larutan SMEH tanpa CS pada penyinaran 420 nanometer. Selain itu, TCPE menunjukkan intensitas emisi yang sama, tetapi panjang gelombang maksimum emisi yang berbeda, atau 470 nanometer, hanya dalam larutan CS. Dalam percobaan fluoresensi, tergantung waktu dengan SMEH CS TCPE, fluoresensi pada 450 nanometer meningkat cukup lambat pertama dan kemudian meningkat lebih cepat dan akhirnya mencapai emisi stabil. Ketika SMEH-CS TCPE disimpan dalam gelap setelah iradiasi, fluoresensi TCPE menurun jauh lebih cepat daripada disosiasi rakitan ASP-CS. Variasi periodik dalam warna fluorescen dari waktu ke waktu juga ditunjukkan pada gambar CIE 1931. Waktu paruh pendinginan fluoresensi yaitu min 35 detik pada suhu 25 derajat Celcius jauh lebih pendek daripada proses disosiasi, menunjukkan bahwa proses AIE dari TCPE sangat bergantung pada perakitan lengkap ASP-CS. Dalam variasi dinamis yang bergantung pada waktu antara fluoresensi hijau, lemah, dan biru cerah ditunjukkan dalam sebuah siklus. Ketika SRB atau 0,001 mm ditambahkan ke solusi SMEH ASP CS dan SMEH CS, emisi menunjukkan sedikit perbedaan. Sementara fluoresensi jelas padam pada rakitan ASP CS pada iradiasi 420 nanometer. Dalam percobaan fluoresensi, tergantung waktu dengan SMEH CS SRB. Fluoresensi pada 583 nanometer menunjukkan bahwa penyinaran 420 nanometer ketika SMEH CS SRB disimpan dalam gelap setelah iradiasi. Pemulihan fluoresensi SRB dimulai sedikit lebih lambat daripada disosiasi ASP-CS, menunjukkan bahwa proses ACQ SRB lebih sensitif terhadap agregasi awal. Nah, gambar selanjutnya. Dalam gambar ini terdapat beberapa item, yaitu siklus reversibel, kinetika, dan waktu paruh fluoresensi TCPE, SRB, dan C153 yang dimuat dalam rakitan dispartif dan pencitraan sel dinamis untuk ASP, CS, dan SRB. Nah, pada gambar A menunjukkan variasi reversibel dalam fluoresensi TCPE pada 450 nanometer.
Sedangkan gambar B menunjukkan variasi fluoresensi reversibel dalam SRB pada 583 nanometer selama 5 siklus antara proses disipatif SMEHCS dan ASPCS dari waktu ke waktu pada 15 derajat Celcius. Nah, dalam gambar itu terdapat gambar bagian biru yang mewakili pembentukan ASPCS yang diinduksi cahaya dan bagian abu-abu yang mewakili proses disosiasi. Selanjutnya gambar C menunjukkan variasi fluoresensi TCPE pada 450 nanometer. Gambar D menunjukkan variasi fluoresensi dalam SRB pada 583 nanometer selama pembentukan rakitan disipatif di bawah penyinaran 420 nanometer dengan kerapatan daya optik yang berbeda. Gambar E menjelaskan variasi fluoresensi TCPE pada 450 nanometer. Selanjutnya gambar F. Pada gambar F itu menjelaskan variasi fluoresensi SRB pada 583 nanometer selama disosiasi rakitan disipatif pada suhu yang berbeda, yaitu dari 15 derajat Celcius sampai 35 derajat Celcius. Berikutnya gambar G. Gambar G menunjukkan perbandingan waktu paru disosiasi termal pada suhu yang berbeda dari 15 derajat Celcius sampai 35 derajat Celcius yang dideteksi oleh absorbansi UV vis pada 424 nanometer, ASPCS dan emisi fluoresensi TCPE pada 450 nanometer, SRB pada 583 nanometer, dan C153 pada 500 nanometer selama disosiasi termal. Berikutnya gambar H. Nah, gambar H itu menunjukkan gambar konfokal dari proses disosiasi ASP, CS, SRB dalam sel. Kesimpulan, SMEH digunakan sebagai prekursor fotoresponsif dan selanjutnya diaktifkan untuk menginduksi blok bangunan aktif ASP untuk bergabung dengan CS hanya dengan mencampur dalam rasio yang sesuai. Amfifil yang diinduksi cahaya telah dikembangkan sebagai strategi rasional untuk menghasilkan nanopartikel supramolekul sementara di bawah kondisi yang ringan dan dapat dikontrol. Dibandingkan dengan rakitan disipatif yang dilaporkan sebelumnya yang didorong oleh bahan bakar kimia, cahaya diperkenalkan di sini sebagai kekuatan pendorong untuk menghindari produksi limbah kimia, dan rakitan disipatif berbahan bakar ringan menunjukkan kemampuan regenerasi diri yang lebih baik. Masa pakai rakitan mandiri disipatif sangat sensitif terhadap suhu dan daya cahaya, mulai dari menit hingga jam. Pembentukan dan disosiasi periodik semacam itu dapat meningkatkan proses AIE dan ACQ yang bergantung waktu dengan memuat TCPE dan SRB secara non-kovalen yang menunjukkan kemampuan yang baik untuk mengontur fluoresensi berbagai fluorofor sintesis dengan cahaya melalui mekanisme pendaran yang berbeda. Dengan melepaskan SRB dalam sel HEP-G2, pencitraan dinamis dicapai oleh rakitan sementara. Hasil ini menunjukkan kemungkinan jalur untuk mengembangkan dan menerapkan rakitan disipatif supramolekul berbahan bakar cahaya buatan sebagai sensor, perangkat luminesen pintar, dan fotokatalis. Baik teman-teman, inilah hasil review jurnal dari kami. Terima kasih.